Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, satu dari sekian banyak doa yang banyak dibaca oleh imam-imam kita semenjak kita memasuki bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa yang dimunajatkan oleh imam-imam kita itu bukannya tak ada dalilnya, ada dalilnya. Yaitu dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kana idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata Anas bin Malik, kalau sudah masuk bulan Rajab maka Nabi akan banyak berdoa. Apa doa Nabi itu? Itulah yang tadinya Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka Bapak Ibu, bulan Rajab adalah satu dari 12 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha, dari yang 12 itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati, yang diagungkan, yang penuh dengan keberkahan. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, oleh karenanya janganlah kamu berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Maka 4 bulan yang diharamkan yang penuh dengan keberkahan itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-sanah ithna asyara syahron, setahun itu ada 12 bulan kata Nabi. Ini penjelasan dari surat At-Taubah ayat 36 tadi. Setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu ada 4 yang diharamkan. 4 bulan haram tak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Karena satu dari fungsi hadis itu adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Apa dianya bulan yang 4 yang haram? Itu salah satu mutawaliyatun, ada 3 yang berturut-turut kemudian 1 terpisah. 3 yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, 1 yang terpisah yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Ketika masuk bulan Rajab, doa Nabi apa tadi? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka pada kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hanya ingin fokus pada pangkal doa Nabi tadi, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Maka apa makna berkah? Berkah maknanya ziyadatul khair, semakin bertambah baik, itu makna berkah. Dan ternyata kalau kita lihat dari segala sisi kehidupan, yang kita cari dalam hidup ini ternyata memang berkahnya. Buktinya apa? Kita tengok Pak, rezeki. Dari rezeki yang kita harapkan apanya? Berkahnya.
Dari pertemuan yang kita harapkan apanya? Berkahnya. Dari anak yang kita harapkan adalah berkahnya. Rumah tangga yang kita bina juga berkahnya ternyata. Sehingga doa-doa berkaitan dengan itu selalu yang diminta berkahnya. Contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah. Allah berikan kita rezeki sehingga dengan itu kita bisa makan. Ketika kita mendapati apa yang kita makan, doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana, dan seterusnya. Ya Allah, berkahilah untuk kami rezeki yang akan kami makan ini. Berkah maknanya apa tadi Pak? Semakin bertambah baik. Mudah-mudahan dengan apa yang kita makan bertambah tenaga kita itu untuk melakukan kebaikan ketaatan. Pertemuan yang kita harapkan apanya? Berkahnya juga. Ketika kita berjumpa sunnah Nabi apa coba? Dianjurkan kita untuk mengucapkan salam. Apa doa salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika kita berjumpa Bapak Ibu dimuliakan Allah, doanya apa? Bukan selamat pagi, selamat petang, selamat sore. Petang, sore, pagi tidak butuh selamat. Yang butuh selamat itu siapa? Kita yang butuh selamat, kita yang butuh rahmat, kita yang butuh dengan barakatuh, kita yang butuh dengan keberkahan itu. Apalagi Pak? Rezeki sudah, makanan sudah, perjumpaan sudah, anak yang diharapkannya juga berkahnya. Sehingga kita ketika kita mendapatkan anak, doanya apa coba? Barakallahu fil maulud wal mauhub. Semoga Allah berkahi anakmu, semoga Allah berkahi apa yang telah Allah berikan kepadamu. Anak berkahnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, rumah tangga, umur yang kita harapkan berkahnya. Ada kawan kita yang ulang tahun, doanya apa? Barakallahu fi umrik, itulah doanya. Mohon maaf Bapak Ibu, itulah tradisi kita, bukan seperti orang barat ketika ada ulang tahun yang dibaca apa? Ambil kue, taruh lilin di situ, kemudian nyalakan api, dan kemudian ditiup, lalu kemudian menyanyi happy birthday to you, lepas itu make a wish. Itu bukan orang Islam. Orang Islam apa? Berdoa Allahumma barik, barakallahu fi umrik, semoga Allah berkahi umurmu wahai saudaraku. Kalau kita umat Islam ambil kue lalu kemudian cucukkan lilin di situ, nyalakan api, make a wish, maaf cakap, lalu apa bedanya kita dengan orang Majusi? Rumah tangga yang kita harapkan apanya? Berkahnya. Sehingga ketika ada yang menikah, doanya apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, yang dinasyidkan oleh Maher Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada yang menikah, itulah yang kita baca. Sempat pun diminta menyanyi ke atas pentas, ambillah itu Pak, menyanyilah di situ. Apa nyanyinya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sekalipun yang menikah adalah mantan, barakallahu lakuma baca. Tapi ada pula orang kalau mantannya yang menikah bukan barakallahu lakuma dia baca. Apa yang dia baca? Harusnya aku yang di sana. Hancurlah hati pengantin ini, cinta lama belum kelar, ini kata kawan pula. Maka Bapak Ibu, singkatnya, segala sisi kehidupan yang kita harapkan adalah berkahnya. Apapun yang kita miliki, yang dimintakan di situ adalah berkahnya. Sehingga dengan berkah itu apa? Semakin bertambah baik kita. Maka terakhir contohnya ketika kita bahas dalam kehidupan berumah tangga, yang diharapkan adalah berkahnya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, tolak ukur keberkahan dalam rumah tangga itu tak hanya dilihat dengan menikah langsung terbeli ladang sawit yang luas. Tolak ukur keberkahan dalam rumah tangga itu tak hanya dilihat langsung terbangun rumah yang besar, terbeli mobil yang mewah. Bukan itu keberkahan tolak ukur dalam rumah tangga. Terus tolak ukur keberkahan dalam rumah tangga itu apa? Dengan berumah tangga berkah kita ziyadatul khair, semakin bertambah baik kita. Dulu sebelum menikah tak pernah duduk dalam majelis ilmu. Semenjak menikah rajin duduk dalam majelis ilmu. Itu rumah tangganya berkah. Dulu sebelum menikah tak pernah sholat tahajud. Semenjak menikah rajin sholat tahajud, sholat duha. Itu rumah tangganya berkah.
Dulu sebelum menikah tak pernah puasa Senin Kamis. Semenjak menikah rajin dia puasa Senin Kamis karena tak ada yang dimakan. Nah, itu rumah tangganya berkah. Maka berkah maknanya semakin bertambah baik, dan alhamdulillah luar biasanya sekarang kita berada di bulan yang penuh dengan berkah. Maka PR terbesar kita Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagaimana kita berusaha membuat diri kita ini menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Tak hanya baik di mata Allah, tapi baik di mata manusia. Mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah, betapa banyak manusia di yaumil kiamah dia terkantung-kantung, terlunta-lunta di yaumil kiamah penuh siksa, bukan karena tak baiknya hubungannya dengan Khaliknya, tapi karena tak baiknya hubungannya dengan sesamanya. Sekali lagi saya ulang, banyak manusia di hari kiamat terlunta-lunta, hidup penuh dengan derita, bukan karena tak baiknya hubungannya dengan Allah, tapi karena tak baiknya hubungannya dengan sesama. Kenapa? Karena lisannya menyakiti perasaan tetangganya, tangannya yang sering menyakiti orang lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sempat kita berhutang nih Pak, lalu kemudian tak mau bayar hutang. Nabi telah katakan, siapapun yang berhutang tak dia lunasi hutangnya, tak mau dia membayar hutangnya, di sisi Allah dia dihitung sebagai pencuri. Jangan anggap remeh perkara hutang, dihitung di sisi Allah dia sebagai pencuri. Sempat kita tak bertegur sapa, mumpung Allah panjangkan kita di bulan Rajab, hubungkan tali silaturahmi kita. Apa sebab? Satu hadis Nabi pernah mengatakan, salah satu la tartafi'u salatuhum faquru usihim shibran. Ada 3 orang yang tak akan diterima pahala solatnya oleh Allah Ta'ala. Satu dari yang 3 siapa? Wa akhwani mutasorimani, 2 orang insan yang rusak tali silaturahminya. Datang seorang wanita menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, innahu kana li jiran, aku punya tetangga ya Rasulullah, kana tasumun nahar, siang dia rajin puasa, wa taqumul lail, malam dia rajin salat tahajud. Rasulullah, baguslah tuh kata Nabi. Walakin ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, tetapi apa? Tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi ternyata hubungannya dengan sesamanya tak baik ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Memerah wajah Nabi, Nabi bersabda, fahiya finnar, tempat orang yang rajin salat tahajud, banyak puasa siang, tak lain dan tak bukan di dalam neraka. Maknanya apa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Habis pun harta kita untuk bersedekah, hitam pun dahi kita karena saking lamanya sujud salat tahajud, berkali-kali pun kita naik haji ke tanah suci sampai kalah Haji Muhyiddin Tuhan. Artinya seluas samudra pun amal soleh kita menyentuh pintu langit kebaikan yang kita lakukan, selagi hubungan kita dengan sesama rusak, ternyata semuanya hampa sirna, tiada guna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah sayang kepada kita, Allah jumpakan kita dengan bulan Rajab. Salah satu harapannya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi, insan-insan yang hari demi hari semakin berkah. Apa berkah tadi Pak? Semakin bertambah baik, baik hubungan dengan Khalik, dan baik juga hubungan kita dengan sesama makhluk. Mudah-mudahan dengan itu bahagia di dunia, selamat kita di akhirat. Allah kumpulkan kita semua tanpa terkecuali dalam surganya dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.